Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 04. Harus hati-hati. Albert membuka jas yang ia kenakan malam itu, lalu memasangkannya pada sang gadis. Berharap tanda merah yang ia buat tidak dijangkau oleh mata manapun. Bahkan sebenarnya ia juga tak rela, jika Cila menjadi tontonan para undangan yang hadir di sana. Baginya, semua yang ada pada Cila adalah miliknya. Jangan pakai pakaian seperti ini lagi, ucap Albert tegas, setelah jas itu terpasang sempurna pada Cila. Kenapa? Bukankah Cila cantik memakai ini? Tak langsung mengiyakan, Cila malah kepedean. Ia juga tidak merasa ada yang salah dengan dressnya. Hingga ia membolak-balikkan dirinya di depan Albert. Minta dipuji. Albert menarik pinggang Cila secara tiba-tiba, sontak gadis itu menghentikan aktivitasnya. Perlahan, Albert merapatkan mereka kembali, diperlakukan seperti itu pipi Cila langsung bersemu merah. Kau lupa, kau ini pacarku. Semua yang ada padamu hanya milikku. Tidak boleh diperlihatkan pada orang lain, ucap Albert mengingatkan. Memangnya orang yang berpacaran seperti itu ya? Tanya Cila dengan tatapan polos. Ya, kau tidak pernah dengar. Ketika orang berpacaran maka semua yang ada pada dirinya, hanya milik pacarnya. Dan kau hanya milikku, jawab Albert dengan opini yang baru saja dibuatnya. Berharap Cila akan percaya dan berhenti untuk bertanya-tanya. Namun Cila tetaplah Cila. Gadis itu masih saja tidak merasa cukup dengan jawaban lelakinya. La menangkup dua sisi pipi milik Albert, lalu menatap bola mata itu dalam. Apa kakak juga hanya akan menjadi milikku? Sedangkan kakak juga punya Kak Monica? Tanya Cila sungguh-sungguh. Sebelum menjawab, Albert lebih dulu menggapai kedua tangan gadis yang menempel pada pipinya. Percayalah, meskipun begitu, diriku hanya milikmu, jawab Albert apa adanya. Karena nyatanya, setiap berdekatan dengan Cila, dirinya seperti terkena magnet oleh gadis itu. Tak ada alasan lain, Albert hanya ingin sama Cila, bukan yang lainnya. Cila mengulum senyum seraya mengangguk-anggukkan kepala, meski merasa jawaban Albert belum sepenuhnya sempurna. Namun ia tak bisa memaksakan kehendak. Ia tetap yakin, suatu saat bukan hanya Albert yang ia miliki, tapi juga hatinya. Ya, hati yang telah lama membeku, karena tak tersiram hangatnya cinta. Keluarlah lebih dulu, aku menyusul, ucap Albert. Ia mengecup bibir Cila dan memperdalamnya sebentar, sebelum ia benar-benar membiarkan gadis manis itu hilang dari pandangan. Cila kembali berjalan, menuju tempat di mana pesta dilangsungkan. Setelah keluar dari ruangan yang membuatnya panas dingin, ia pergi ke toilet terlebih dahulu untuk membetulkan riasannya. Hingga dapat dia lihat, Albert sudah lebih dulu ada di sana. Mungkin, karena dia terlalu lama. Lelaki itu tak sendiri. Bisa dilihat dengan jelas Albert berdiri bersama Monica, Juna dan dua orang lelaki yang tidak asing baginya. La menyipitkan mata untuk memastikan, begitu ia yakin seketika matanya berbinar, ada rindu yang terbesit di hati gadis itu. Karena sudah lama tak bertemu. Hingga tanpa sadar ia berteriak kencang. Bangsat! Sebagian orang langsung menoleh ke arah Cila yang tiba-tiba berteriak, tak terkecuali Albert dan yang lainnya. Mereka semua menatap dengan tatapan aneh, bahkan ada yang menatap Cila tak suka. Apa-apaan gadis itu? Seenaknya saja berteriak, seperti di hutan. Apa katanya tadi? Bang, sat. Kasar sekali. Apa gadis itu seterese? Begitulah kira-kira isi pandangan orang-orang yang melihat Cila. Tapi gadis itu tak peduli, kakinya terus saja melangkah menuju ke arah Albert dan dua orang yang sudah lama tak dijumpainya. Brooke,
Karena terlalu tergesa-gesa dan heels yang dipakainya Cila tersandung, Albert bergerak ingin menangkap, namun gerakannya kalah cepat dengan Satria yang kebetulan lebih dekat dengan posisi Cila. Iya, dialah si pria yang baru saja dipanggil namanya oleh Cila, Satria. Bangsat, Cila kangen. Tanpa segan Cila langsung saja mendekap Satria. Lelaki yang menjadi teman Albert dari kecil hingga sekarang, orang yang kerap mengajaknya bermain bersama Samuel dan juga Albert. Ketiganya seumuran, hanya Cila saja yang paling kecil. Cila selalu bisa bersikap manja pada Satria karena dulu lelaki itu yang lebih sering menggodanya. Bahkan ia memiliki sebutan peri kecil dari lelaki bernama Satria itu. Namun, di saat seperti itu Albert akan marah jika Cila lebih memilih bermain dengan Satria. Tak jarang ia juga kerap mengusir dua temannya itu, demi hanya ingin bermain dengan gadis kecilnya. Dan inilah yang selalu membuat Cila mengagumi sosok Albert, meski kadang membuatnya menangis, tapi ia tidak akan rela jika ada orang lain yang membuatnya menangis selain dirinya. Hei, sudah sebesar ini kau masih memanggilku seperti itu. Ucap Satria pura-pura kesal, ia menarik Cila agar lepas dari dekapannya. Namun, seolah tak ingin berpisah, Cila malah mengeratkan dekapannya itu. Lah tidak tahu, kalau ia baru saja membuat api di hati Albert berkobar hebat, lihat tangannya saja sampai terkepal kuat. Bukankah itu istimewa? Semuanya Cila panggil kakak, kecuali bangsat. Balas Cila manja. Mendengar penuturan Cila, Satria tertawa. Benar juga pikirnya. Tapi masalahnya tidak perlu disingkat juga. Kau hanya rindu pada Satria tapi tidak rindu padaku. Kini Sam mulai buka suara. Mendengar suara itu, sontak Cila langsung melepas dekapannya sama Satria, dan beralih pada sosok lelaki yang berdiri di samping Albert. Ia berniat menghampiri Sam dengan merentangkan tangan bermaksud ingin memeluk, namun sebelum itu terjadi, Albert lebih dulu menghadangnya. Cek, kau ini tidak tahu malu atau bagaimana? Sam sudah memiliki istri. Tidak usah pakai dekap-dekap. Ucap Albert dengan mimik muka yang sudah kesal. Melihat Cila memegang tangan Juna saja sudah cukup membuat hatinya panas. Apalagi ini, gadis itu malah memeluk laki-laki lain di depannya. Mendengar itu Cila jadi cemberut dengan Ribier yang mengerucut. Sudahlah, kau seperti tidak tahu Albert saja. Dia itu posesif akut padamu. Sini, kau dekap aku saja. Lagi pula, yang jomblo cuma aku di sini, jadi kau hanya bisa mendekapku. Ucap Satria seraya menarik kembali tangan Cila agar kembali pada posisinya. Sam dan Mira yang baru saja bergabung setelah mengambil minum, hanya bisa terkekeh melihat itu. Tapi Kak Juna juga jomblo, apa Cila boleh mendekapnya juga? Juna langsung tersedak salivanya sendiri, mendengar pertanyaan Cila. Semua orang yang ada di sana, langsung menghunuskan pandangan mata mereka ke arah Juna yang sedang terbatuk-batuk. Maaf Nona Cila, saya juga sudah punya pacar, jawab Juna terpaksa berbohong. Ia begitu takut, terlebih saat ia melihat tatapan horor dari atasannya. Nona Cila benar-benar berbahaya. Bisik Juna dalam hatinya. Katanya kemarin Kak Juna belum pernah pacaran. Protes Cila. Mungkin baru jadian. Sudahlah, kenapa kau jadi mengurusi hubungan orang? Pokoknya kau hanya bisa mendekapku malam ini. Sahut Satria sambil menarik gemas hidung Cila. Gadis itu mengadu sulit bernafas, namun tak lama dari itu Cila tertawa. Hehe benar juga. Oh ya Cila lupa kalau Kak Sam sudah punya istri, apa dia istri Kak Sam? Tanya Cila sambil memandangi wanita cantik di sebelah Sam. Wanita itu tersenyum sambil mengulurkan tangannya ke arah Cila. Iya, aku istrinya Sam. Mira. Cila menerima uluran tangan itu dengan antusias.
Ia tersenyum manis menampilkan lesung di pipi kanannya. Aku Cila Kak. Maaf waktu pernikahan kalian Cila tidak bisa datang. Karena saat itu Oma di kampung sakit. Sesal Cila. Tidak masalah. Tapi nanti, saat aku dan Sam mengadakan pesta anniversary kau harus datang ya. Ucap Mira begitu senang bisa berbicara dengan gadis lucu seperti Cila. Ah baiklah, aku akan datang. Ngomong-ngomong, Kak Mira cantik sekali, pantas saja Kak Sam begitu tergile-gile. Ungkap Cila, ia bisa melihat bahwa Mira adalah wanita yang baik dan begitu menyayangi Sam dengan tulus. Tidak seperti Monica, tunangan kekasihnya. Dia memang paling cantik Cila. Timpal Sam bangga. Mendengar itu Mira mengulum senyum, lalu mencubit manja perut suaminya. Kau juga cantik Cila. Aku suka lesung pipimu. Sontak Cila langsung meraba pipi kanannya, tempat lesung itu berada, ia jadi tersipu malu, karena baru ada seseorang yang menyukai lesung pipinya. Setelah Albert. Ini Kak Albert yang membuatnya. Ucap Cila sambil melirik pria tampan itu. Bahkan ia tersenyum malu-malu. Merasa Cila akan berbicara sembarangan, mata Albert menungkik tajam. Oh ya. Bagaimana cara membuatnya? Tanya Mira penasaran. Dari kecil dia suka mengorek pipi Cila dengan jari telunjuknya. Seperti ini. Cila menunjukkan bagaimana Albert mengorek pipinya yang sedikit masuk ke dalam. Benarkah Albert melakukan itu? Tanya Satria tak percaya. Dan saat Cila mengangguk membenarkan. Semua orang tertawa, entah menertawakan ekspresi lucu Cila atau justru menertawakan sikap Albert di belakang mereka. Namun tidak untuk Monica, sedari tadi ia merasa diacuhkan, bahkan ia juga begitu kesal, saat menyadari, jas yang Albert kenakan ada pada tubuh gadis kecil itu. Hanya gadis kecil Monica, bahkan sepertinya ia belum mengerti apa-apa. Batin Monica mengingatkan dirinya. Matahari muncul dengan malu-malu dan mulai merambat cerah ke atas langit. Menandakan aktivitas pagi kembali menyapa penduduk bumi. Tak terkecuali bagi Cila, meski rasa kantuk masih melanda. Ia tetap bergegas untuk bangun dan bersiap berangkat ke sekolahnya. Hari ini ia enggan menggunakan jaket, tetapi ia memiliki ide untuk menutupi tanda merah cinta dari Albert menggunakan foundation yang ia punya. Cukup gerakan rambut, ia yakin tanda itu akan tertutup dengan sempurna. Pak Zul, siang ini jangan jemput Cila ya. Kayak biasa, oke. Ucap Cila saat ia sudah sampai tepat di depan sekolahnya. Ini bukan pertama kali ia bilang seperti itu, dan Pak Zul pun memahami. Anak tuannya itu akan pergi dengan siapa lagi kalau bukan sahabatnya, Nana. Begitulah alasan yang kerap kali Cila berikan. Pak Zul sang supir hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Lalu memastikan gadis itu benar-benar masuk. Barulah ia menjalankan kembali mobilnya. Cila celingak-celinguk mencari sosok Nana, karena keduanya sudah janjian untuk datang di jam yang sama. Dan begitu matanya menangkap sosok gadis yang ia cari, Cila langsung menarik tangan Nana secara tiba-tiba, dan membawa gadis itu ke arah kantin sekolah. Cil, ada apaan sih lo pake narik-narik gue segala? Protes Nana tak terima. Mendengar itu, sontak Cila menghentikan langkahnya. Ini penting nah. Udah ikutin Cila aja ya. Balas Cila dengan mimik muka serius. La kembali menarik lengan sahabatnya untuk meneruskan langkah. Hingga keduanya sampai di kantin, barulah tangan Nana dilepas. Dapat dilihat suasana di sana masih sepi, karena kini memang masih cukup pagi. Ada apaan? Tanya Nana. Cila mencondongkan wajahnya ke arah Nana. Seolah mengajak berbisik. Menarik nafas, lalu membuangnya secara perlahan.
Yona yang suka marah-marah di kelas itu ternyata adik Kak Monika. Nah, ucap Cila. Dan pernyataan itu cukup membuat Nana terkejut, dengan satu tangan menutup mulutnya. Yang bener lo Cil? Tanya Nana memastikan, dan ia mendapatkan anggukan dari sahabatnya itu. Cila juga baru tahu, pas semalam Kak Monika cerita kalau Yona ternyata adiknya. Dia juga ngedeketin Cila gitu. Terang Cila. Semalam karena merasa diacuhkan, Monika akhirnya mengalah. Ia memilih untuk mendekati Cila, bahkan memperkenalkan Yona, yang ternyata adalah adiknya. Berharap dengan begitu, ia pun mudah berinteraksi dengan Albert. Nana manggut-manggut, tapi, hubungannya sama lo apa Cili? Sontak Cila menjitak kepala sahabatnya itu. Dia kira dengan Nana memasang wajah terkejut, sahabatnya itu dapat mengerti, ternyata tidak sama sekali. Cek, Nana. Kak Monika tuh tunangannya Kak Albert. Balas Cila kesal. What? Mulut Nana kembali menganga dibuatnya. Jadi, Kak Monika itu tunangannya Kak Albert. Terus Yona itu adik Kak Monika, dan lo, astagfirullah Cil, iyo harus hati-hati. Cila menjentikkan kedua jarinya. Benar? Apa yang dikatakan Nana, ia harus berhati-hati, pertemuan dengan Albert pun harus mulus tanpa dicurigai oleh siapapun. Lanjut ke bab 05.